Swastiastu. Raja Widya Raja Guyam Pawitram idam uttamam Pratyakshawagamam dharmyam Susukam kartum avyayam. Raja Widya Raja Guyam Pawitram idam uttamam Pratyakshawagamam dharmyam Susukam kartum avyayam. Artinya, pengetahuan ini adalah raja pendidikan yang paling rahasia. Pengetahuan yang paling murni dan kesempurnaan Dharma. Karena memungkinkan seseorang melihat sang diri secara langsung melalui keinsafan. Pengetahuan ini kekal dan dilaksanakan dengan riang. Para sahabat yang saya muliakan, pada sloka pertama dari bab 9 telah dijelaskan oleh Sri Krishna mengenai kunci untuk memahami pengetahuan yang paling rahasia yang akan beliau sabdakan, yaitu Anasuyawe. Tidak ada rasa iri kepada beliau. Sekarang Sri Krishna akan menyatakan Raja Widya Raja Guhyam, yaitu raja segala pendidikan atau pengetahuan dan rahasia. Hakikat segala pengetahuan yang rahasia ini dapat diperoleh dengan mempelajari pustaka Weda dan berbagai jenis filsafat. Pengetahuan yang paling rahasia, sebab pengetahuan rahasia atau pengetahuan rohani ini hanya dapat dipahami melalui bhakti. Karena tanpa adanya bhakti dalam mempelajari pustaka suci Weda, seseorang tidak akan mendapatkan hasil yang utama, yaitu mencintai Tuhan dan ciptaannya. Proses bhakti akan menghasilkan cinta, dan cinta dimungkinkan jika ada pilihan. Sri Krishna sebagai Tuhan sengaja menyembunyikan dirinya dari penglihatan, persepsi langsung, dan memberikan kebebasan kepada para jiwa, Atman, sang roh, untuk menggunakan pilihannya. Mencintai si Krishna atau tidak mencintainya. Sri Krishna ingin kita mencintainya dan memberikan kita pilihan untuk memilihnya atau tidak memilihnya sesuai dengan keinginan kita. Sri Krishna hanya membuat kita sadar akan konsekuensi dari apa yang kita pilih, dan kemudian membiarkan kita memutuskan jalan yang ingin kita ikuti. Para sahabat yang saya hormati,
Kata pawitram idam uttamam berarti murni dan tertinggi atau rohani. Pengetahuan yang murni, tertinggi, dan rohani ini adalah pengetahuan tentang bakti. Bakti kepada Tuhan akan memurnikan dan menghancurkan papa atau dosa, bija atau benih-benih dosa, dan avidya atau ketidaktahuan, kebodohan pada setiap orang, seperti halnya api membakar seikat rumput yang kering. Kegiatan bakti tidak pernah dianggap sebagai kegiatan material. Bakti kepada Tuhan semua bersifat rohani, tidak dicemari oleh sifat-sifat material. Bakti begitu murni, sehingga hanya dengan menekuninya seseorang disucikan, dan hasilnya terlihat secara langsung, pratyaksha, berupa kebahagiaan rohani, dan disucikan dari pencemaran material. Para sahabat yang budiman, kata susukam kartum avyayam juga sangat bermakna. Susukam artinya baik, menyenangkan, membahagiakan. Kartum artinya dilakukan, dilaksanakan. Dan avyayam artinya kekal, berada untuk selamanya. Proses bakti memang sangat menyenangkan, membahagiakan, yang dimulai dengan mendengar, srawanam, memuji, kirtanam, dan mengingat smaranam. Apa yang perlu kita dengar, siapa yang harus kita puji, dan siapa yang harus kita ingat, tentulah sangat penting. Dalam bakti, yang perlu kita dengar adalah kebesaran tentang Tuhan, baik melalui kitab suci atau dari wacana-wacana para guru-guru suci. Yang harus kita puji adalah Tuhan, dan yang harus kita ingat juga adalah Tuhan. Karena bakti berhubungan langsung dengan sumber kebahagiaan, yaitu Tuhan, maka sudah sepantasnya, sewajarnya, siapapun yang melakukannya pasti mendapatkan kebahagiaan dan menyenangkan. Bakti kepada Tuhan mudah untuk dipraktekkan jika kita mau, karena Tuhan tidak membutuhkan apapun dari kita. Kitalah yang membutuhkan Tuhan, karena dharmanya Sang Atman, Sang Roh adalah sebagai abdi atau pelayan dari Tuhan. Karena itu, bakti kepada Tuhan secara alami dimaksudkan untuk mencintainya dan bersifat kekal avyayam. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Shanti 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 Om Rahayu.